Perjalanan sejarah perpolitikan di Indonesia pernah diwarnai konflik politik yang berkembang menjadi konflik bersenjata. Salah satu konflik senjata yang timbul akibat konflik politik di Indonesia ini yakni peristiwa pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Sumatera Tengah pada tahun 1958. Dalam lintasan sejarah Indonesia, peristiwa pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang terjadi pada tahun 1958 hingga kini masih menjadi salah satu topik sejarah yang kontroversial. Karena pada umumnya, narasi sejarah yang termaktub dalam beberapa buku pelajaran sejarah, peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI merupakan suatu aksi pemberontakan ataupun pergolakan daerah. Namun, sejumlah pihak punya pandangan yang berbeda. Selain para tokoh PRRI yang kerap menolak dikatakan sebagai pemberontak, para tokoh PRRI ini juga mengaku dan menyebut bahwa peristiwa pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI merupakan sebuah gerakan koreksi terhadap pemerintahan pusat yang kian condong ke kiri serta koreksi atas terjadinya berbagai kesenjangan pembangunan ekonomi antara pusat dan daerah. Di lain sisi, pemerintahan Soekarno yang menanggapi peristiwa PRRI sebagai sebuah aksi pemberontakan kian menumpasnya dengan jalan pedang yang mengakibatkan ribuan korban jiwa melayang dan trauma yang berkepanjangan. Video ini merupakan video bagian pertama yang hendak menjelaskan apa yang melatar belakangi pembentukan PRRI, mengapa PRRI melakukan sejumlah langkah yang berani terhadap pemerintahan Soekarno, dan apakah PRRI dikategorikan sebagai pemberontakan atau aksi koreksi terhadap pemerintahan? Kalau kata-kata saja tidak dapat menyehatkan jiwa yang keblinger, apa boleh buat? Suruhlah senjata berbicara satu bahasa yang lebih kuat lagi. Asal mula yang melatar belakangi pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI ini sebenarnya telah muncul sejak Kabinet Hatta merilis kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi di tubuh Angkatan Perang pada tahun 1947 hingga tahun 1948 demi menghadapi pasukan Belanda secara intensif. Kebijakan yang sering disebut RERA ini ditujukan untuk menyederhanakan jumlah personel Angkatan Perang Republik Indonesia dari sekitar 350.000 tentara dan 400.000 anggota laskar menjadi 160.000 hingga 57.000 tentara reguler. Hal ini mengakibatkan berbagai kekecewaan terhadap berbagai pihak maupun kelompok yang merasa terugikan, di antaranya terhadap militer yang bersayap kiri maupun militer yang berada di luar Jawa. Di luar Jawa, tepatnya di wilayah Sumatera Tengah, kebijakan RERA ini mempengaruhi kesatuan tentara di Sumatera Tengah, yang mana pasca revolusi fisik, Kesatuan Divisi 9 Banteng Sumatera Tengah dikirim keluar daerah yang pada akhirnya hanya menyisakan 1 batalion yang dipimpin Mayor Ahmad Hussein. Hal ini memunculkan perasaan kecewa dan terhina pada para perwira dan prajurit Divisi 9 Banteng
yang telah berjuang mempertaruhkan jiwa dan raganya bagi kemerdekaan Indonesia. Selain itu, dampak daripada rera ini melahirkan banyaknya pengangguran dan kesenjangan sosial, terutama di wilayah Sumatera. Selain kebijakan rera yang merugikan sebagian besar militer di Sumatera, seiring berjalannya waktu, pasca pemilu 1955 yang menempatkan Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai pemenang pemilu posisi keempat, membuat kekhawatiran tokoh perwira menengah Angkatan Darat terhadap pengaruh komunis semakin kuat. Hal ini berdampak bertambahnya kekuatan PKI yang membuat sentralisasi semakin merajalela. Di antaranya, munculnya ketimpangan pembangunan yang hanya dipusatkan di Jawa saja, padahal Sumatera merupakan bagian dari Republik Indonesia. Bahkan, menurut Mr. Muhammad Yamin yang termaktub dalam Sumatera Bergolak, kala itu Sumatera merupakan penghasil devisa terbesar di Indonesia. Namun, hasilnya sebagian besar hanya dinikmati oleh Jawa. Kekecewaan sebagian besar warga Sumatera, termasuk Divisi Banteng pimpinan Ahmad Hussein ini, membuat para perwira dan para tokoh daerah Sumatera melakukan sejumlah langkah yang ditujukan untuk mengoreksi pemerintahan pusat. Pada bulan November 1956 misalnya, di tengah memanasnya politik kala itu, diadakannya sebuah reuni Divisi Banteng di Kota Padang, Sumatera Barat yang dihadiri 612 perwira aktif dan pensiunan yang pernah menjadi komando anggota Divisi 9 Banteng. Pada dasarnya, reuni Dewan Banteng ini sebenarnya untuk membahas ketimpangan sosial serta terkait ketimpangan pembangunan yang menyebabkan kerugian terhadap Sumatera. Reuni yang ditujukan untuk mengoreksi pemerintahan pusat ini menghasilkan beberapa rekomendasi yang tertuang dalam piagam Dewan Banteng. Di antaranya, mengusulkan perbaikan kabinet dengan menghilangkan unsur-unsur komunis, meminta penyelesaian perpecahan dalam tubuh Angkatan Darat, menuntut dihapuskannya sistem pemerintahan sentralistik, serta pemberian otonomi seluas-luasnya pada Sumatera Tengah. Di lain sisi, Muhammad Hatta yang menjadi pendorong akhir untuk mengambil tindakan dan juga yang mewakili suara dari Sumatera, pada tanggal 1 Desember 1956, Muhammad Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Mundurnya Muhammad Hatta yang dikarenakan adanya perbedaan pendapat dengan Presiden Soekarno ini membuat semakin khawatirnya divisi Dewan Banteng terhadap pemerintahan tanpa kendali Muhammad Hatta, karena Muhammad Hatta dianggap sebagai representasi orang luar Jawa di pemerintahan pusat. Selain memberikan beberapa rekomendasi dalam piagam Dewan Banteng dan karena mundurnya Muhammad Hatta, tak lama kemudian pada tanggal 20 Desember 1956, Divisi Banteng menginisiasi pembentukan Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Dewan Banteng ini beranggotakan 17 dari berbagai kalangan, yakni 8 diantaranya dari perwira aktif dan pensiunan, 2 dari polisi, dan 7 lainnya dari kalangan sipil, para ulama, pimpinan politik, dan para pejabat daerah. Bahkan, untuk merealisasikan tujuan daripada piagam Dewan Banteng ini, para anggota elit Divisi Banteng juga mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat sejak setelah kemerdekaan Indonesia dengan tujuan membenahi sentralisasi pemerintahan dan mensejahterakan masyarakat Sumatera. Sehari setelah pembentukan Dewan Banteng, pada tanggal 21 Desember 1956, Letkol Ahmad Hussein mengambil alih kekuasaan pemerintahan Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Muloharjo. Namun, tindakan Dewan Banteng ini tidak mendapatkan teguran dari pemerintahan pusat, yang pada akhirnya Letkol Ahmad Hussein
ditetapkan menjadi pimpinan pemerintah Sumatera Tengah. Seiring dengan pembentukan Dewan Banteng di Sumatera Barat, pembentukan Dewan Banteng ini kemudian merambat diikuti oleh daerah-daerah lainnya yang membentuk dewan-dewan serupa. Di Medan, Sumatera Utara misalnya, Kolonel Maludin Simbolon membentuk Dewan Gajah pada tanggal 22 Desember 1956 dan pada tanggal 26 Desember 1956 berikutnya, Kolonel Barlian yang merupakan Panglima Komando Militer Sumatera Selatan membentuk Dewan Garuda di Palembang. Dewan-dewan inilah yang di kemudian hari berada dalam satu wadah yang diberi nama Dewan Perjuangan. Seiring dengan berjalannya Dewan Perjuangan, pada sepanjang tahun 1957, di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Hussein, penguasa wilayah Sumatera Tengah, mengadakan penjualan hasil bumi sendiri ke luar negeri. Pendapatan yang berjalan secara mandiri tanpa bantuan pusat ini digunakan Dewan Banteng untuk membangun wilayah Sumatera Tengah tanpa mengilirkannya ke pusat. Namun, tindakan ini masih belum mendapatkan teguran dari pemerintahan pusat. Bahkan, secara pribadi, Presiden Soekarno mengirim surat kepada pimpinan Sumatera, Letkol Ahmad Hussein, agar supaya Letkol Ahmad Hussein melakukan tindakan ini atas kepentingan bersama. Sebagaimana menurut Hasril Caniago dalam biografi Kolonel Ahmad Hussein, Presiden Soekarno pada waktu itu menganggap Kolonel Ahmad Hussein hanya sebagai anak nakal. Maka dari itu, sangat wajar ketika Presiden Soekarno hanya mengirimkan surat secara pribadi kepada Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Selain hubungan dagang, pada sepanjang tahun 1957, sejumlah tokoh militer di Sumatera Tengah ternyata telah menjalin kontak dengan pihak intelijen Amerika Serikat atau CIA. Di tengah situasi Perang Dingin, CIA aktif memberikan dukungan terhadap kelompok anti-komunisme yang digalakan para petinggi militer di Sumatera Tengah. Berbagai sumber mengatakan, selain memberangus komunisme, CIA juga berniat menggoyahkan pemerintahan Presiden Soekarno. Bahkan, kala itu CIA mengambil kesempatan di tengah pergerakan Dewan Banteng untuk menggoyahkan dan menjatuhkan Presiden Soekarno. Dengan begitu, sejumlah negara termasuk pihak CIA memberikan sejumlah bantuan dana maupun senjata. Namun, meski menerima dengan tangan terbuka, para tokoh Dewan Banteng yang dipimpin Letkol Ahmad Hussein ini tidak mempunyai kepentingan sama sekali dengan CIA dan hanya berniat agar tuntutan-tuntutannya dalam piagam Dewan Banteng ini disetujui oleh pemerintahan pusat. Bersamaan dengan tuntutan Dewan Banteng, sejumlah tokoh Masyumi, terutama Muhammad Natsir dan Syafruddin Prawira Negara, mengkritik keras Presiden Soekarno terhadap model pemerintahan demokrasi terpimpin ala Soekarno. Akibatnya, muncullah suatu intimidasi dan teror dari kelompok pendukung Soekarno terhadap tokoh Masyumi di Jakarta yang mengakibatkan tokoh-tokoh Masyumi ini lari ke Sumatera dan bergabung dengan Dewan Banteng atau Dewan Perjuangan atau yang nantinya menjadi PRRI. Menyusul tidak terpenuhinya tuntutan Dewan Banteng oleh pemerintahan pusat, akhirnya pada awal tahun 1958 sejumlah tokoh politik dan militer di Sumatera Tengah menggelar pertemuan di Sungai Dareh. Dalam pertemuan ini, para tokoh Dewan Banteng berkeinginan agar memisahkan diri dari Republik Indonesia. Namun, keinginan para tokoh Dewan Banteng ini bisa diredam oleh sejumlah tokoh nasional, antara lain
Muhammad Natsir, Syafruddin Prawira Negara atau mantan Presiden PDRI, dan Burhanuddin Harahap yang semuanya ikut hari dalam pertemuan di Sungai Dareh. Tak lama setelah pertemuan di Sungai Dareh, dan karena berbagai tuntutan tidak pernah direspon oleh pemerintahan pusat, akhirnya pada tanggal 10 Februari 1958, para tokoh Dewan Banteng mengeluarkan 3 ultimatum kepada pemerintah pusat. Pertama, tuntutan pembubaran Kabinet Juanda dalam waktu 5 kali 24 jam. Kedua, tuntutan pemberian wewenang kepada Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk membentuk kabinet nasional yang bebas dari unsur-unsur PKI. Dan yang ketiga, tuntutan pengembalian posisi Soekarno sebagai presiden konstitusional atau sebagai presiden simbol persatuan yang tidak terlibat dalam pemerintahan. Sebagaimana menurut hasil Caniago dalam buku biografi Kolonel Ahmad Hussein, ultimatum Dewan Banteng ini sebenarnya intinya hanya menuntut pemerintahan pusat agar adanya suatu perubahan dan pemerataan pembangunan secara meluas yang bukan hanya di Jawa, dan meminta agar Presiden Soekarno tidak terlalu dekat dengan PKI. Karena tuntutan yang sudah bersifat ultimatum ini, pemerintahan pusat tidak bisa menerima begitu saja, yang pada akhirnya membuat Letkol Ahmad Hussein dan pendukungnya membuat kabinet tandingan yang dinamakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI pada tanggal 15 Februari 1958. Dengan begitu, pihak PRRI menolak tunduk terhadap Kabinet Juanda dan mengumumkan Syafruddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri baru. Terbentuknya PRRI atau Proklamasi Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat Indonesia bagian timur. Tidak lama setelah proklamasi PRRI dilakukan, pasukan Gerakan Permesta juga memutuskan untuk bergabung ke dalam kelompok PRRI. Dalam rapat raksasa yang diselenggarakan di beberapa daerah, Kolonel DJ Simbolon menyatakan bahwa pada tanggal 17 Februari 1958, Komando Daerah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah menyatakan putus hubungan dengan pemerintahan pusat dan mendukung PRRI. Pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang oleh tokoh Dewan Banteng diklaim sebagai gerakan koreksi terhadap pemerintahan pusat dan bukan upaya diri untuk memisahkan diri dari NKRI, direspon berbeda oleh pemerintahan Soekarno. Kala itu, Presiden Soekarno yang baru pulang dari Eropa Timur mendapat laporan dari Perdana Menteri Juanda terkait kemunculan yang ia sebut sebagai pemberontakan, yakni PRRI di Sumatera Tengah dan Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta di Sulawesi. Akhirnya, karena laporan tersebut, tanpa tendeng aling-aling, Presiden Soekarno memerintahkan untuk menumpas pemberontakan dan penangkapan para tokoh PRRI maupun Permesta. Tindakan pemerintahan Soekarno untuk menumpas pergerakan PRRI Permesta ini, menurut beberapa peneliti sejarah, merupakan tindakan yang terburu-buru tanpa adanya kajian yang menentukan. Apakah PRRI Permesta sebuah gerakan pemberontakan atau sebuah gerakan aksi kritik? Bahkan dalam penumpasan PRRI Permesta ini tidak sedikit menelan korban jiwa. Meski begitu, sebelum operasi dilakukan, tindakan pemerintahan Soekarno ini ditentang oleh sebagian kalangan. Pimpinan Masyumi dan PSI yang berada di Jakarta misalnya, kala itu mereka berupaya mendesak adanya perundingan
dan penyelesaian secara damai. Namun, pada akhirnya, pemerintahan pusat atau pemerintahan Soekarno melakukan tindakan keras dengan memerintahkan militer Angkatan Darat, Laut, dan Udara yang tergabung dalam APRI untuk melakukan penumpasan pemberontakan dan penangkapan para tokoh PRRI Permesta. Kalau kata-kata saja tidak dapat menyehatkan jiwa yang keblinger, apa boleh buat? Suruhlah senjata berbicara satu bahasa yang lebih kuat lagi. Untuk menumpas pemberontakan PRRI Permesta, pemerintahan pusat membentuk satuan militer yang berasal dari 3 kesatuan yang dimiliki Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI. Satuan Tempur Angkatan Darat, Laut, dan Udara ini diberi nama sandi Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani. Untuk menjalankan operasi penumpasan PRRI Permesta, Kolonel Ahmad Yani pertama kali mendaratkan pasukan APRI di Sumatera Tengah pada tanggal 17 April 1958 melalui jalur laut. Pasukan ini masuk dari Pantai Padang pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat pagi hari. 6 jam kemudian, Kota Padang berhasil dikuasai pasukan APRI tanpa adanya perlawanan yang berarti. Karena berbagai serangan secara langsung dari APRI dengan berbagai persenjataan yang lengkap, akhirnya sebagian tentara atau sekitar 500 tentara PRRI di Padang menyerah tanpa syarat terhadap pasukan APRI pimpinan Kolonel Ahmad Yani. Dalam operasi tersebut, para tokoh PRRI masih belum mengakui bahwa tindakan mereka bukanlah sebuah pemberontakan dan hanya sebuah aksi koreksi untuk pemerintahan pusat. Di lain sisi, meski para tokoh PRRI menyerah tanpa syarat, namun terjadi juga berbagai bentrokan yang melahirkan banyaknya korban jiwa dari pihak PRRI Permesta. Setelah berhasil merebut kota-kota di Sumatera Tengah, pasukan APRI kemudian menggelar operasi pembersihan dengan menyasar kampung-kampung dan hutan rimba di wilayah Sumatera Tengah. Dampaknya didirikanlah pangkalan militer dengan ketat oleh pemerintahan pusat untuk mengawasi pergerakan yang mungkin akan terjadi lagi di Sumatera Tengah. Dalam hitungan bulan, kota-kota penting lain di wilayah Sumatera Tengah berhasil dikontrol dan dinyatakan aman oleh APRI. Sementara itu, pasukan PRRI yang terdesak masuk ke kampung-kampung dan hutan rimba yang dulunya menjadi markas perjuangan PDRI. Operasi 17 Agustus untuk menumpas PRRI Permesta baru dinyatakan berakhir bersamaan dengan ditawanya seluruh tokoh dan penggagas PRRI, tak terkecuali pimpinan PRRI Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Setelah mengungsi selama 3 tahun dan bersedia turun gunung serta menyatakan setia pada Republik Indonesia, pada tanggal 23 Juni 1961, Letkol Ahmad Hussein dan para tokoh PRRI ditangkap dan ditahan pemerintah tanpa pernah diadili. Meski begitu, pemerintahan pusat memberlakukan darurat militer di wilayah Sumatera Tengah. Pada peringatan Hari Angkatan Perang tanggal 5 Oktober 1961, Jenderal Abdul Haris Nasution mengemukakan bahwa korban tewas akibat peristiwa PRRI mencapai 10.159 orang, di mana lebih dari separuhnya sebanyak 5.592 orang yang tewas adalah rakyat sipil. Dalam pergolakan daerah yang berujung konflik bersenjata ini, para tokoh PRRI yang berasal dari Satuan 9 Banteng bukanlah penjajah Belanda pada tahun 1949.
Namun, mereka menghadapi saudara sebangsanya sendiri dari pusat Jakarta. Bahkan, menurut beberapa sejarawan misalnya, mengatakan bahwa kondisi konflik PRRI Permesta ini sama halnya seperti kolonialisasi terhadap daerahnya sendiri. Seperti halnya kolonialisasi Belanda terhadap Indonesia saat menjajah Indonesia, atau bisa dikatakan kolonialisasi Jakarta terhadap Sumatera. Berakhirnya peristiwa PRRI tidak serta-merta mengakhiri dampak sosial dan politik hingga trauma yang timbul akibat konflik politik. Selain trauma panjang, beberapa anggota keluarga juga harus menderita sakit tak terperih karena mereka harus merelakan nyawa saudaranya sendiri akibat konflik yang dianggap sebagai konflik pemberontakan. Tak sedikit warga sipil maupun militer yang kehilangan nyawanya. Terlepas dari berbagai perdebatan, narasi sejarah peristiwa PRRI yang dianggap sebagai aksi pemberontakan melahirkan berbagai akses yang berdampak sangat besar dalam sosial dan politik hingga trauma yang berkepanjangan terhadap pihak-pihak yang terdampak, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan adanya pelurusan sejarah, setidaknya memberi kesempatan bagi kita agar membayar hutang sejarah pada mereka-mereka yang pernah terpinggirkan atau tertindas karena kesalahan narasi sejarah. Salam Mata Hati Pemuda, salam Jas Merah.